Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin, masih di Islam itu indah. Waktunya sekarang kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke, langsung kita masuk ke pertanyaannya dari Instagram dari @intan.zahra31. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Bagaimana caranya melupakan orang yang telah mengkhianati kita? Dulu kalau ada apa-apa dia minta tolong sama saya karena dia dimusuhin sama kakaknya. Sekarang dia sudah baikan sama kakaknya dan berbalik memusuhi saya. Mohon pencerahannya Ustadz, biar saya tidak merasa sakit hati atas perlakuan dia sekarang kepada saya. Ustadz Maulana mohon izin dijawab. Kalau kita sudah mempersiapkan waktu lebih banyak kepada orang yang telah mengkhianati kita, apa susahnya kita menyembuhkan diri kita? Maka orang yang mengkhianati merupakan sifat munafik. Maka solusinya sayangi diri. Ngapain kita mau waktu untuk dia? Kemudian apa lagi? Pengkhianat itu akan dipermalukan nanti di akhirat. Kalau begitu jaga diri kita. Supaya kita tidak masuk pada golongan dia. Ternyata Allah memperlihatkan, Allah menyelamatkan diri kita. Supaya kita tidak termasuk orang yang dipermalukan dari kemudian. Apalagi pengkhianat itu tidak akan disukai oleh Allah. Maka tutup diri kita darinya. Supaya kita tidak ikut dibenci oleh Allah. Nauzubillah summa nauzubillah. Kemudian hianat adalah salah satu jalan menuju neraka. Maka menjauhlah dari jalan yang neraka itu. Terima kasih banyak Ustadz Maulana. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz para guru. Punten saya mau tanya perihal cerita pribadi saya si Ustadz ya. Saya sangat menyayangi kedua orang tua saya. Saat mulai pertama kali kerja saya selalu menyisihkan uang untuk membahagiakan kedua orang tua saya secara sederhana dengan contoh selalu memberikan makanan enak setiap bulannya. Saya selalu ingin membalas semua jasa kedua orang tua saya. Namun makin dewasa saya semakin dibilang anak yang nggak tahu diri. Karena sampai saat ini saya masih tinggal sama mereka. Sedangkan saya baru bekerja selama 1 tahun. Saya harus bagaimana menghadapi situasi seperti ini? Mohon pencerahannya Ustadz Hilman. Mohon izin dijawab. Iya baik, saya akan menjawab secara umum ya. Untuk dirimu yang sedang tersakiti, hadirkan 4 sikap ini. Yang pertama, ikhlaskan, relakan, maafkan, doakan. Itu kuncinya. Ikhlas, serahkan kepada Allah, rela, terima apa yang Allah berikan, maafkan kesalahan orang yang berbuat salah kepada kita, dan doakan. Tidak ada kekuatan yang bisa merubah segalanya kecuali doa. Ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang beriman. Maka jika ada orang tuamu misalnya bersikap yang kok nggak pas sama perasaanmu, ikhlaskan, relakan, maafkan, doakan. Begitu sebaliknya, jika ada orang tua, anakmu belum sesuai dengan apa yang kamu mau, ikhlaskan, relakan, maafkan, doakan. Maka itu akan menjadi kekuatan untuk hatimu lebih kuat dengan segala apa yang menyakiti perasaanmu. Masya Allah, jazakallah khairan katsiran. Nah sekarang waktu kita mendengarkan kesimpulan, dilanjutkan dengan doa, dipimpin guru kita Ustadz Syams. Tafadhol Ustadz Syams. Bismillahirrahmanirrahim. Tabaik kembali guru-guruku. Jamaah Islam itu indah di belakang Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hari ini kita telah mempelajari bagaimana itu keikhlasan. Bagaimana kita ikhlas berbuat hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa banyak sekali akhlak yang dikaitkan dengan iman? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Kenapa? Karena kita hidup di dunia ini membutuhkan iman. Hanya imanlah yang membuat kita tidak kecewa ketika setelah manis lalu dibuang. Karena ada keimanan kita. Kenapa kita beriman? Supaya ketika kita dibuang kita tetap ikhlas. Karena kita berharapnya nanti dibalas sama Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan yang saya lakukan bukan untuk dibalas oleh manusia. Tapi kebaikan yang saya lakukan adalah untuk dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Ibunda Khadijah ketika termenung mengingat hartanya, kata Nabi, maukah engkau aku doakan supaya Allah mengembalikan semua hartamu yang habis? Tapi kata Ibunda Khadijah, biarlah Allah gantikan saya di akhirat karena pahala kesabaran saya. Salamun alaikum bima sabartum. Selamat masuk surga karena sabarnya kalian, kata para malaikat, menyambut orang-orang di surga nanti ketika mereka mampu bersabar di dunia. Kalau saja mereka mendapatkan kalau setelah manisnya lalu dibuang, maka mereka mampu bersabar karena balasannya nanti di akhirat. Sama-sama kita mengangkat tangan supaya kita lebih ikhlas lagi menghadapi apa yang kita lalui di dunia ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah, alhamdulillah. Demikianlah perjumpaan kita hari ini. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir